modeling perang sekarang itu, kalau perang itu dikendalikan oleh perempuan, itu target sasaran tembaknya lebih persis itu. Kan dibikin simulasi, misalnya kalau dari sini saya nembakin balistik ke arah Monas misalnya. Kalau kan ini computer aided war kan, perang yang didalangi oleh kemampuan komputasi. Kalau laki-laki, ya? Ya, kalau laki-laki yang mengoperasikan peluru itu di Monas dari sini namanya circular error probable, kemungkinan dia meleset itu 20 meter itu. Kalau perempuan 20 cm itu. Wow. Kenapa? Karena perempuan itu begitu dia berhitung, dia nggak akan ragu untuk pencet go itu. Kalau laki-laki mungkin dia pikir, ini kalau gue pencet go, nanti pelurunya kena pada cem-ceman gue yang lagi di Monas misalnya. Variabelnya macam-macam kira-kira. Tidak sensitif gender. Anggarannya tidak sensitif gender gitu. Lihat aja, kalau kita mau lihat misalnya pemerintah concern terhadap masalah perempuan, buktinya apa? Kan harus dituangkan dalam bentuk anggaran gitu. Anggarannya bisa nggak? Mungkin anggaran yang paling kecil anggarannya Kementerian Perempuan. Mungkin saya lihat mungkin begitu. Dan memang bilangnya anggarannya ada di Depkes di mana, tapi ada nggak yang fokus kayak misalnya tadi untuk menghilangkan stunting gitu loh. Dan ada nggak pemberdayaan, sebenarnya partisipasi pemberdayaan masyarakat. Orang kita kan tadi kita bilang nih, sering kelaparan tertunda karena extended family. Nah sebenarnya kepemimpinan informal, perempuan, kelompok-kelompok arisan, kalau itu dikembangkan untuk arah positif, posyandu ya, terus anak mesti diingetin gitu, satu kampung gerakan tuh ibu-ibu untuk misalnya ini waktunya vaksin, ini waktunya nimbang, terus makanan yang sehat tuh ini, ayo bikin apotik hidup, bikin dapur hidup gitu loh. Terus kalau orang dulu tuh untuk mengurangi kemiskinan misalnya di pinggiran kota halaman tanaman, sekarang mau hidroponik kan bagus sekali udah. Terus bikin ayam gitu. Saya dibesarkan dengan kondisi sama ibu saya yang seperti itu gitu. Jadi kayaknya kita tuh nggak kelaparan. Mau ambil telur dari ayamnya, kandang-kandang kecil 10-20 ayam setiap hari kita masih bisa telur. Terus tanaman sekarang kan bisa jadi hidroponik. Kalau itu digerakkan oleh masyarakat, kalau emang pemerintah mau serius mengupayakan mendorong ibu-ibu di pedesaan, kita nggak akan yang namanya jauh dari stunting, kelaparan. Itu produktif loh. Saya baca berita undang-undang tentang kekerasan pada perempuan itu KDRT udah selesai itu, perlindungan kekerasan perempuan itu yang ada di prolegnas justru itu jadi urutan belakangan. Padahal udah dimasukkan dari 3-4 tahun lalu. Ya padahal terus sekarang nggak masuk lagi. Yang tiba-tiba muncul justru undang-undang Minerba, undang-undang ideologi negara. Jadi selalu undang-undang yang lebih pro pada sifat macho laki-laki, bukan memproteksi potensial penghinaan terhadap perempuan itu. Jadi dari segi pembuat undang-undang kita bisa lihat kalau daftar undang-undang tentang perempuan di bawah itu artinya memang perspektif gender nggak ada di DPR itu, dan di pemerintah. Iya, ya, seharusnya kan melakukan itu kan DPR ya, padahal kan kalau undang-undang bisa dua-duanya, bisa inisiatif pemerintah, bisa juga dari DPR. Gitu. Memang kayaknya di kita nih di Indonesia belum ada pengakuan terhadap potensi perempuan. Padahal itu problem dunia hari ini adalah di situ. Kita pengakuan itu perlu melihat potensi gitu ya yang ada. Udah bisa kelihatan sih ya, maksudnya kalau perempuan itu lebih full of compassion, jadi dia lebih concern banget, jadi dia melakukan sesuatu tuh hati-hati, step by step, detail. Tapi juga tidak melupakan hasilnya gitu, resultnya, outputnya gitu. Kalau bicara output, ukuran sederhana kan hitung-hitungannya uang, ekonomi kan, paling gampang kan. Misalnya perempuan nih, sekarang lihat nih, misalnya
kalau kita tidak menghargai perempuan, pakai anu aja, opportunity cost aja kan, sederhana. Opportunity cost di rumah, perempuan kerja, kalau dia pasang pembantu, sehari sebulan gaji pembantunya berapa, dia nggak pakai pembantu, itu kan opportunity cost yang disimpan berapa. Kemudian dia tanam sayuran, opportunity cost belanja mengurangi, itu kan semuanya bisa dinilai dengan uang. Tapi karena nggak pernah ada yang ngukur berapa itu opportunity cost-nya dengan memanfaatkan, mengoptimalkan potensi perempuan, sehingga kita loss di stunting, kita loss di ekonomi, partisipasi perempuannya tidak optimal gitu. Pemberdayaannya berarti kalau saya melihatnya pemberdayaannya kurang maksimal, dan biasanya yang memaksimalkan pemberdayaan itu biasanya perempuan kan, balik lagi ke karakteristiknya perempuan tuh karena dia lebih detail, seharusnya pemberdayaan secara maksimal bisa dilakukan oleh perempuan. Tetapi tadi balik lagi tadi dengan adanya undang-undang di Indonesia yang masih belum undang-undang tentang perempuan tuh masih di nomor berapa kan, berarti tidak dimaksimalkan. Oke, itu undang-undang itu fakta kerasnya, tapi ada fakta yang agak sublim. Yang biasa disebut glass ceiling paradox itu. Ya. Jadi kalau laki-laki dia ingin capai kursi tertingginya sebagai CEO, itu dengan mudah dianggap saya bisa capai. Tapi kalau perempuan dia hanya bisa lihat kursi CEO-nya itu di atas glass ceiling, dia nggak bisa tembus glass ceiling itu. Langit-langit kaca itu. Harus 10 kali effortnya lebih. Karena begitu dia mau naik nanti keluarganya bilang, ngapain sih itu mesti jadi direktur, kan nanti anak-anak terlantar. Atau suaminya tadi jadi stres karena nanti istrinya akan bergaul dengan elit internasional sehingga suaminya bolak-balik aja main golf gitu kan, dan ditelantarkan secara batin misalnya kan. Jadi soal-soal begituan yang ya memang melekat pada sebenarnya kedunguan laki-laki, karena cemburu sebetulnya, maka dia tahan supaya glass ceiling itu nggak ditembus oleh perempuan itu. Ya mungkin kalau misalnya berdasarkan pengalaman waktu kerja dulu juga biasanya bukan hanya dari keluarga, bisa keluarganya oke terserah gitu kan, tapi juga dari rekan kerjanya gitu kan, rekan kerjanya sendiri yang kalau perempuan nggak boleh jadi pemimpin ya misalnya. Jadi banyak halangan-halangan karena mereka memang belum sepenuhnya menerima bahwa perempuan itu bisa jadi pemimpin gitu. Kalau di bisnis semacam Wiwi itu yang harus berhubungan dengan banyak orang dan berupaya untuk meyakinkan klien, yang kalau dia kliennya laki-laki, kamu yakinkannya dengan cara apa? Karena dia mungkin begitu rapat pertama dia udah taker-taker, ini perempuan yang diutus nggak ada tuh. Jadi in general itu secara umum mereka lebih terbuka karena lebih terbuka dan pokoknya yang penting isi kepalanya gitu. Jadi di bisnis jenis itu justru lebih terbuka. Iya, yang penting isi kepalanya, ide-idenya keluar. Kalau di advertising tuh istilahnya harus out of the box, harus indifference gitu kan. Jadi kalau misalnya kita itu ya dilihat kemampuannya dia dalam membuat konsep, kemudian pada saat implementasi konsep tersebut sesuai apa enggak. Kadang-kadang konsep bagus ini tapi implementasinya amburadul gitu kan. Jadi kalau di industri saya waktu kerja itu lebih terbuka, tidak ada masalah. Kalau Suryani Motik begitu wajahnya ada di depan kamera, itu semua laki-laki yang lawan debatnya udah pasang kuda-kuda 2 kali ini. Wah, ini orangnya nekatan dan gak ada aling-aling. Banyak ketar-ketir. Jadi dipasang sebelumnya udah duluan. Apalagi Mbak yang ngomong. Baru disebutkan narasumbernya adalah Suryani Motik. Astaga, dia lagi. Kacau. Tapi secara umum laki-laki juga lebih senang perempuan yang kelemar-kelemer. Iya. Yang keibuan, yang lembut, takut gitu sama perempuan yang asertif gitu loh. Secara umum gitu loh. Ya, itu laki-laki yang dangkal begitu. Berarti laki-lakinya udah atau dia kasih sinyal, wah udah playing mami aja deh. Ya. Tapi balik lagi sebenarnya emang kita kan kalau lihat jumlah penduduk perempuan di Indonesia itu kan hampir sama dengan laki-laki. Alangkah mubazirnya.
kalau kita tidak tidak kasih peluang, kita tidak optimalkan potensi yang ada, mestinya kita pasti akan lari jauh lebih cepat gitu. Kalau dua-duanya laki dan perempuan tuh punya kesempatan yang sama, peluang yang sama, atau ya ada affirmative actionnya juga gitu loh, yang betul-betul dilaksanakan. Di politik misalnya 30%, tapi prakteknya kan 30% hanya administratif aja. Ya, itu giliran problemnya. pencalonan gitu loh, nomor jadi tetap laki-laki kan. Administratif untuk memenuhi ketentuan dilakukan 30% daftar. Semua perempuan suruh daftar. Terus mau jadi calon jadi laki lagi kan. Karena partainya dikuasai oligarki laki-laki. Iya. Bahkan yang ketua partainya perempuan aja oligarki laki-laki yang nentuin. Iya. Iya itu kalau misalnya kalau kembali ke masalah politik kayaknya ya itu. Kalau tadi kan saya di bidang komunikasi atau advertising, perempuan dikasih kesempatan sama, yang penting isi kepalanya gitu kan. Kalau di bidang politik nggak tahu ya, ini menurut pendapat saya ya. Saya ngintip aja udah takut duluan, baru ngintip dari permukaan. Masih kurang ya kalau di politik saya ngelihatnya ya, dibanding sama dunia profesional, dunia beda. dunia bisnis jauh lebih maju saya lihat. Dulu saya kasih ide dan sempat dibikin ikut memberi ide supaya ada namanya Caucus Perempuan. Caucus Perempuan. Jadi isinya ada perempuan-perempuan bermutu yang bikin komunitas politik sendiri tanpa ikatan dengan partai politiknya. Jadi satu isu kesehatan misalnya, dia nggak perlu konsultasi dengan partainya tuh. Di antara mereka lintas partai datang dengan isu itu. Tapi itu ya mungkin 2-3 isu aja. Begitu isu itu sudah melibatkan soal anggaran, itu partai ikut campur. Tapi begitu mereka balik ke partainya gitu, kalah. Perempuan yang jenderal di polisi, di ABRI, itu minim sekali. Laporan mereka susah sekali untuk perempuan jenderal. Padahal kalau dilihat kemampuan, apa kalah mereka gitu. Terus komitmen mereka gitu kan. Nah coba dilihat deh di setiap sektor gitu. Nah untuk jabatan-jabatan publik memang kita masih minim, masih miskin gitu. Padahal kalau saya lihat sih semestinya sih enggak. Saya lihat di situ orang-orangnya bagus, pinter. Kalau dia bilang misalnya cengeng, nangis, enggak lah gitu. Oh, di dalam gitu. Iya betul, dalam modeling perang sekarang itu, kalau perang itu dikendalikan oleh perempuan, itu target sasaran tembaknya lebih persis itu. Kan dibikin simulasi, misalnya kalau dari sini saya nembakin balistik ke arah Monas misalnya. Kalau yang kan ini computer aided war kan, perang yang didalangi oleh kemampuan komputasi. Kalau laki-laki, ya, kalau laki-laki yang mengoperasikan peluru itu di Monas dari sini namanya circular error probable, kemungkinan dia meleset itu 20 meter itu. Kalau perempuan 20 cm itu. Wow. Kenapa? Karena perempuan itu begitu dia berhitung, dia nggak akan ragu untuk pencet go itu. Kalau laki-laki mungkin dia pikir, ini kalau gue pencet go, nanti pelurunya kena pada cem-ceman gue yang lagi di Monas misalnya. Variabelnya macam-macam kira-kira. Tapi dianggap bahwa perempuan itu begitu diambil keputusan, dia akan konsisten pada putusan itu. Dan kepekaan dia untuk mengatakan, oke, saya ambil risikonya tuh. Nah, laki-laki pertimbangannya panjang lebar itu. Soal ekonomi, soal batin, segala macam itu. Jadi kalau perang antara laki-laki dan perempuan, itu pasti perempuan menang. Tapi saya nggak anjurin ada perang antara perempuan dan laki-laki. Iya. Ya, menarik ya ngomong soal ini ya. Lebih teliti, dia lebih detail. Ya benar, memang. Kalau berdasarkan pengalaman, observasi saya juga gitu. Perempuan tuh diteliti daripada laki-laki gitu. Itu balik lagi. Makanya tapi perempuan selalu dianggap, wah nanti rumah tangga, iya sekarang ada teknologi, ngapain mesti bisa masak jarak jauh kan nyampenya. Iya, sekarang kan teknologi udah canggih. Masak juga dengan frozen food dengan teknologi tanpa harus berlama-lama gitu dan tidak mengurangi gizi yang ada. Kan sudah banyak sekali. Kerja juga. Kalau kekhawatiran tadi, pergi aja, saya bangun pabrik aja bawa bayi masih bisa, apalagi sekarang kita jarak jauh, ada online dan segala macam kan sebenarnya
it is not an issue lah Ya, untuk betul. kemampuan gitu loh. Yang lebih kan yang paling penting kemampuan di Yep. sininya gitu, dilatihnya. Dan oleh sebab itu ke depan memang ya nggak boleh lagi kalau punya anak 2 laki dulu yang diutamakan, baru perempuan gitu loh. Saya kira mesti sudah berubah. Siapa yang punya opportunity lebih baik aja itu yang didorong. Gitu. Ya, kalau orang zaman dulu katanya zaman dulu kalau di rumah itu ibu menyediakan masakan utama untuk si pencari nafkah, biasanya kan bapaknya. Kemudian bahkan anaknya sendiri juga belakangan gitu. Ya. Jadi si Baru dulu. baru anak baru ibu belakangan makan tulangnya. Itu kalau kita lihat sejarah, misalnya sejarah abad-abad gelap itu tahun 1000, 1200, 1400 di Eropa, kan ada yang dulu disebut fenomena nenek sihir itu, Ya, ya, ya. witchcraft itu, Hmm. yang mungkin ada 300.000 perempuan yang mati dibakar hidup-hidup atau dibunuh, diracun, karena dianggap kalau perempuan itu ada di dalam rumah sendirian, itu artinya dia lagi bersekutu dengan setan. Oh my god. Padahal sebetulnya dia lagi mengerjakan ekonomi rumah tangga itu. Bikin tembikar, nyulam segala macam itu. Kenapa? Karena laki-laki tersaingi dengan produk perempuan. Jadi lalu laki-laki itu sebar isu bahwa perempuan itu sedang bersekutu dengan setan. Maka diburulah oleh gereja Katolik justru pada waktu itu perempuan-perempuan yang dianggap dipesan setan untuk menghalau ekonomi laki-laki. Jadi persaingan ekonomi dialihkan isunya jadi soal akhirat atau bukan akhirat. Nah sekarang kan nggak mungkin karena kita nggak lagi hidup dengan segala macam isu semacam itu tuh. Jadi bawaan dari Eropa, bawaan dari culture yang sangat patriarkis, menganggap perempuan itu adalah roots of all evil, sumber dari segala iblis sebetulnya. Padahal itu karena kecemburuan ekonomi. Kenapa? Karena produk perempuan lebih bagus, lebih murah daripada produk laki-laki pada waktu itu tuh. Nah, sekarang standar-standar semacam itu dihilangkan, tapi masih membekas di kita. Nah, karena itu mungkin kalau ada ide tentang reshuffle, sekaligus saya reshuffle kasih ya perempuan semua jadi leader gitu. Biar laki-laki jadi dealer, perempuan jadi leader. Tapi kalau perempuannya juga anggota parpol sama juga. Ya karena itu culture patriarki itu bisa menyelundup di dalam kebijakan partai itu. Iya, betul. Jadi kalau itu ada dia bilang perempuan tapi sebetulnya dia berperilaku patriarki. Kalau ada psikologi ada istilahnya Queen Bee Syndrome itu. Sindrom Ratu Lebah yang ingin dilayani padahal dia praktekin sesuatu yang sifatnya patriarki sebetulnya. Gitu kira-kira. Iya. Seru ya. Seru ya. Perempuan ya. Iya, kalau ngomongin soal itu sih kayaknya nggak ada habisnya. Bisa berapa episode? Angela Merkel itu dia dianggap sebagai salah satu pemimpin dunia loh sekarang berdasarkan Forbes, kalau nggak salah Forbes. Ya karena dia manfaatin ethics of care-nya dengan scientific base di dalam cara dia menganalisis kan. Betul. Dan memang akhirnya siapapun yang memimpin itu nggak bisa lepas dia punya selain caring, karena kan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tahu kebutuhan orang yang dipimpinnya. Terus yang kedua, pemimpin yang baik untuk membutuhkan, untuk dapat membuat keputusan tentang kebutuhan itu pakai ilmu. Jadi mesti punya juga knowledge, akal sehat. Nah, saya forward kalimat Mbak Yani ini ke istana ya. Nanti tiba-tiba ditelepon Mbak. Jadi siap-siap standby terus ya Mbak ya. Kayaknya HP saya tuh baterainya habis terus. Nggak, tapi emang saya kira begitu. Ada persyaratan minimal yang harus dimiliki. Nggak bisa di level apapun gitu loh. Jadi memang nggak bisa juga seorang pemimpin tuh harus tahu siapa yang dipimpin, kebutuhannya apa. Untuk tahu kebutuhan kan pakai ilmu gitu. Dia bukan pakai wasser ya. Balik lagi kita. Emang kalau ngomong sama Bung Rocky muter kemana balik lagi pasti.